Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Petani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana untuk menyuburkan lahan pertanian kita, terutama adalah lahan untuk yang ditanamin padi kita atau tanaman apapun yang bahan-bahannya yaitu banyak di lingkungan di sekitar kita. Dan penyubur ini adalah bisa dikatakan mikroorganisme lokal atau bisa dikatakan biostarter untuk dekomponisasi, dan bisa digunakan juga untuk penyemprotan pada lahan padi kita yang sedang sakit atau untuk menyuburkan semua jenis tanaman, artinya untuk palawija dan padi. Mungkin di antaranya banyak para petani yang sudah tahu atau yang belum tahu. Kali ini saya akan berbagi bagi petani yang belum tahu. Saya akan membuat tentang suatu cairan atau penyubur lahan kita sehingga bisa mengurangi adalah dampak daripada residu kimia yang ada di lahan kita. Untuk itu, apa saja yang dibutuhkan? Yuk, kita simak video saya berikutnya. Sahabatku semuanya, kali ini saya akan membuat cairan untuk menyuburkan lahan pertanian kita dengan cara yang sangat mudah dan sangat murah. Dan hasil adalah harus melimpah. Bagaimana caranya? Kita akan membuat mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Ini adalah fungsi daripada mikroorganisme dari bonggol pisang atau bisa disebut POC bonggol pisang. Ini untuk dispraykan kepada lahan kita baik sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Fungsi yang pertama adalah untuk menyuburkan lahan pertanian kita. Yang kedua adalah selain daripada itu adalah untuk menaikkan pH dan juga mempercepat pertumbuhan kita, bahkan bisa mengurangi pupuk buatan pabrikan, yaitu dengan pupuk jenis kandungan yang berkimia tinggi. Dengan cara ini kita dapat menyuburkan lahan tanpa mengeluarkan biaya yang sangat besar, dan lahan kita akan mempercepat mengembalikan kesuburan kepada tanah yang kita miliki. Sekarang saya akan membuat mikroorganisme lokal dari bonggol pisang. Atau MOL ini atau mikroorganisme lokal ini bisa dikatakan adalah sebagai biostarter atau bisa dikatakan sebagai biodekomponisasi, artinya untuk dekomposer. Dan bakteri yang ada di bonggol pisang ini lebih daripada 4 bakteri. Ini selain bakteri Bacillus sp, Aspergillus niger, dan Pseudomonas, dan Aeromonas, dan Cellulitic, dan bakteri-bakteri lainnya semacam penambat nitrogen, penambat fosfat, masih banyak lagi. Ini diperkirakan lebih daripada 7 bakteri, bahkan sampai 11 bakteri. Apa saja bahan-bahannya? Kebetulan saya akan membuat 5 liter, yaitu jumlah daripada 5 liter adalah untuk 1 hektar. Yang dulu biasanya dalam satu tangki hanya 200 cc. Sekarang saya mencoba menaikkan untuk pH-nya yang lebih rendah, saya naikkan dosisnya menjadi 500 cc. Berarti dalam 5 liter ini adalah untuk 10 tangki dalam luas lahan 1 hektar. Untuk bahan-bahannya, pertama adalah bonggol pisang sebanyak 2 kg. Dan yang kedua adalah air beras 1 liter. Dan yang ketiganya air kelapa sebanyak 1 liter. Dan yang keempat adalah molase sebanyak setengah liter. Dan ditambah Yakult 1 buah. Dan ditambah
telur ayam atau telur bebek 2 biji. Kalau tidak ada telur ayam atau telur bebek, Anda bisa diganti dengan terasi, hanya terasi yang murni, artinya terasi yang terbuat dari ikan, sebanyak 50 gram. Caranya, sahabatku, yang pertama adalah bonggol pisang dicacah selembut mungkin, kalau bisa di blender. Setelah itu, bonggol pisang tersebut dicampur dengan bahan-bahan tersebut yang saya katakan tadi, lalu dibiarkan, atau istilah para petani itu adalah difermentasi, atau dibiarkan selama 1 minggu minimal. Setelah 1 minggu, lalu disaring dan siap untuk diaplikasikan dengan dosis adalah setengah liter atau 500 cc per tangki. Kenapa 500 cc? Mungkin aneh ya. Banyak yang mengatakan biasanya paling banyak adalah 200 cc. Tapi kalau yang namanya organik ini untuk menyuburkan tanah tidak ada, baik maupun 500 ataupun 1 liter tidak masalah. Makin banyak adalah makin bagus. Lalu kita spraykan baik di pagi hari waktunya ataupun sore hari. Dengan ini adalah sehubungan saya ini adalah lahan sawah ini kurang begitu dalam. Yang keduanya adalah pH-nya itu agak rendah, jadi saya menaikkan untuk penyubur lahan ini. Biasanya dengan kohe, kalau dengan kohe harus berapa ton kita memasukkan kohe tersebut ke dalam lahan ini. Tetapi kali ini saya tidak dengan seperti itu. Ini adalah sebagai membuat mikroorganisme lokal atau penyubur. Atau sama mungkin dengan petani bilang adalah M4, bahwa dengan ini adalah lebih daripada M4, bahkan bisa dikatakan M7 atau M11. Karena di dalam mikroorganisme lokal bonggol pisang ini banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat buat lahan atau buat tanaman padi kita. Selain fungsi untuk menyuburkan tanah dan mengurai renik yang ada di dalam tanah atau membuat pabrik di dalam tanah itu sendiri, bahwa mol bonggol pisang yang buatan kita sendiri ini adalah bisa untuk menyeprai padi atau tanaman yang lain melalui stomata daun. Karena di dalam bonggol pisang ini terdapat kandungan fosfor yang sangat lumayan. Selain kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium, ini yang sangat menonjol adalah kandungan fosfor. Selain daripada itu juga terdapat hormon gibberellin dan sitokinin. Nah, ini adalah sangat bermanfaat yang dibutuhkan oleh semua tanaman seperti sayur mayur, seperti tanaman padi kita. Jadi kita bisa diaplikasikan sebagai POC bonggol pisang. Banyak para petani mengabaikan limbah-limbah atau tanaman pisang dianggap tidak bermanfaat buat tanaman padi kita atau tanaman sayuran-sayuran yang ada di kita sebagai petani. Nah, ini adalah hanya kita harus membutuhkan orang-orang yang kreatif. Jangan kita sudah mentok di bidang keuangan baru kita membuat POC. Tetapi kalau kita belajar dan ada kemauan, katakanlah kreatif, saya yakin ini bisa membantu para petani semua. Tadi apa yang saya katakan, selain untuk dekomponisasi atau untuk mengurai bahan-bahan organik atau untuk fermentasi kohe atau fermentasi apa saja yang bahan-bahannya dari organik, ini juga bisa diaplikasikan langsung kepada daun. Nanti sahabatku semuanya akan tahu hasilnya. Dan kalau kita kreatif dengan cara membuat nutrisi atau membuat POC dari bonggol pisang, ini sedikitnya dapat mengurangi produksi budidaya tanaman padi. Tinggal tergantung kitanya. Itulah sahabatku semuanya. Andai kata sahabatku semuanya kurang jelas, silakan Anda komentar di kolom komentar. Yang penting sopan, insya Allah akan saya jawab.